Ini adalah adegan paling sulit dalam kompetisi pembuatan pisau yang patah. Pisau semangka kelas atas yang terbuat dari bor paduan karbon tinggi ternyata patah dengan mudah. Tidak memberikan sedikit pun rasa hormat kepada para juri yang merupakan ahli pisau yang patah. Oleh karena itu, tim produksi mengeluarkan biaya besar untuk mendatangkan ribuan pisau mewah yang ditempa. Para peserta diminta untuk memilih bahan baja terkeras dan panjang dilah dari situ. Pisau belati besar dengan panjang antara 41 hingga 46 cm. Dan setelah 3 jam, mereka harus menyerahkan pisau-pisau tersebut kepada para juri. Yang menarik adalah waktu pemilihan bahan juga dihitung sebagai waktu pembuatan pisau. Salah satunya, Li Qing langsung menggunakan besi roda dan rantai setelah menggali dan menggali. Ini terlihat menakutkan, tetapi kekuatannya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jadi, setelah berpikir panjang, juri memutuskan untuk memotongnya menjadi potongan kecil. Kemudian, mereka dimasukkan ke dalam kaleng logam dan dikombinasikan dengan serbuk baja karbon tinggi 1095 untuk membuat pisau kuda besar. Dengan cara ini, kekuatan mata pisau dapat dijamin tidak peduli dengan bahan apapun. Setelah Olaf membuka lemari es, dia menemukan 2 batang poros roda dan 1 batang baja pegas spiral. RZ juga menggali 1 batang baja pegas spiral 5160 dari bagian bawah. Meskipun benda ini memiliki bentuk yang aneh dan perlu ditekuk dan diluruskan. Tapi selama palu bagus, tidak jauh berbeda dengan pisau baja Malaysia. Hanya setelah Bard yang lambat mencari-cari, dia tidak bisa menemukan apapun. Jadi, kakak tua memutuskan untuk mencoba menggunakan rantai dan bor spiral untuk mencoba mengasah pisau. Tentu saja, pilihan pertama pasti adalah kaleng besi Malaysia yang dipotong dengan rantai. Sedangkan bor spiral hanya bisa digunakan sebagai cadangan. Sebelum Li Xin memasang kaleng, dia mengamplas pecahan roda api dengan mendalam. Untuk menghindari terlalu banyak karat yang dapat mempengaruhi penggabungan di dalam kaleng. Jujur saja, orang ini memiliki pemikiran dan tindakan yang sangat detail. Tapi mengenakan pakaian koki untuk menempa pisau, apakah dia ini memasak? Rises bahkan langsung melakukan peregangan intens setelah memanaskan pegas spiral. Wow, besi sebesar ini, kamu terlalu berani untuk langsung melenturkannya. Tindakan yang berani ini membuat juri teringat pada teman yang sebelumnya membuat alat untuk melenturkan pegas. Tindakan itu menonjol dengan kelembutan dan kehalusan yang membuat semua orang terkesan. Namun, pegas Rises sedikit terlihat seperti tinja ketika dibandingkan. Bahkan memasukkannya ke dalam tungku untuk dipanaskan juga agak sulit. Setelah mempertimbangkan pemotongan yang membutuhkan waktu, kakak tua memutuskan untuk melenturkannya 3 kali lagi untuk melihat hasilnya. Di sisi lain, baja poros mobil Olaf tidak memiliki banyak kekhawatiran yang rumit. Kakak hanya perlu dengan mudah memotong batang penggerak di tengah untuk langsung menempa pisau. Banyak pisau sambal kompetisi yang dipalu oleh WTD Art menggunakan bahan ini. Kekuatan pisau itu hanya diketahui oleh siapa yang menggunakannya. Hanya Bard yang masih menggunakan kekuatan penuh untuk mengelas tong besi dengan gila. Untungnya, setelah usaha yang gigih, akhirnya dimasukkan ke dalam tungku. Siapa yang tahu, dalam waktu kurang dari 3 menit, tong kosong langsung meledak. Jika tidak ada yang makan hamburger, maka pasti tong besi tidak terkunci dengan baik. Namun, harus diakui bahwa efek acara ini sudah ada. Namun, jika ingin menggunakannya sebagai palu, saudara laki-laki harus mengelasnya kembali dan melihat situasinya. Sementara itu, RZ masih terjebak dalam memutar-mutar pegas spiral. Terutama setelah melalui siklus memutar dengan tangan, menggunakan mesin, dan kembali ke tangan, yang membingungkan. Akhirnya, setelah 1,5 jam, saudara laki-laki berhasil meluruskan pegas dengan menggunakan mesin pengepres. Wah, pegas spiral ini benar-benar membingungkan baginya. Setelah Li Qing memanaskan kaleng besi, dia mulai melakukan pemukulan dan penyambungan yang meleleh. Di tengah jalan, kakak tua juga menambahkan sedikit bumbu agar bahan makanan lebih enak. Dengan bantuan solder, efek pemukulan dan peleburan menjadi sangat bagus. Sekarang bisa memukul dengan palu berat untuk membentuk pisau. Tapi Olaf sudah memanjangkan poros roda dan mulai membentuk-bentuk pisau. Kecepatan ini tidak hanya unggul, tapi juga jauh di depan. Di tengah jalan, Olaf juga merancang pisau pembantaian yang tak kenal ampun. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memukul pisau besar versi perbesaran sepanjang hampir 50 cm. Jadi setelah berpikir panjang, pisau pembantaian yang sederhana dan tidak mencolok adalah yang paling cocok untuk tantangan ini. Sementara itu, setelah memanjangkan baja pegas spiral, RZ memutuskan untuk melakukan trik yang berbeda. Misalnya, sebilah pedang pendek Saxon yang memiliki ciri khas dengan bilah lurus dan gagam melengkung. Selain desain yang keren, kakak tua juga semakin puas dengan setiap pukulannya. Bahkan pada akhirnya, teman-teman mulai memikirkan bagaimana menghabiskan bonus. Setelah memperpanjang tabung semprot Badra, ia pertama-tama memotong sudutnya untuk memeriksa efeknya. Memang ada banyak kotoran di dalamnya, bisa dibilang ini adalah hasil yang tidak berguna. Inilah akibat akhir dari memukul dengan keras bahan yang tidak jelas. Untungnya, kakak masih memiliki bor karbon tinggi sebesar lengan bayi sebagai cadangan. Hanya saja, waktu tinggal 1 jam terakhir, kakak harus segera melanjutkan proses pembuatan pisau. Lagi pula, Li Qing di sebelah sudah membuat pisau mentah lebih awal. Dia sudah mengeluarkan tanah liat dan mulai menutupi pisau dengan pola. Wow, memukul kaleng besi, memperpanjang badra, menutupi dengan tanah, dan membakar pisau, ini terlalu keren. Namun, seorang ahli pembuat pisau harus menunjukkan beberapa teknik khusus. Hasilnya memang luar biasa. Sekarang bisa segera melakukan penyesuaian terakhir. Pemain Olaf segera menyelesaikan pengerasan pisau. Efek penyihir Flame Blade ini tidak kalah dengan Earth Cover. Ternyata setelah pukulan berat Bard, dia berhasil membuat pisau semangka. Terutama pisau bor baja ini, kekuatannya sangat menjanjikan. Hanya saja suhu pengerasan ini agak tinggi.
Namun tingkat kekerasannya tetap luar biasa. Pemain Rice adalah yang terakhir menyelesaikan pengerasan pisau. Selain sedikit bengkok, sisanya masih bagus. Tradisi. Waktu habis. Putaran pertama tantangan selesai. 4 ahli memilih pisau panjang khas yang terbuat dari baja keras untuk tahap pertama penilaian. Pertama, Bart membuat pisau semangka dari baja bor yang dipukul selama 1 jam. Semangat untuk bertahan sampai akhir patut diapresiasi. Namun, pisau yang terlalu berat perlu disesuaikan. Selanjutnya adalah pisau besar lisin yang terbuat dari baja dengan teknik pembakaran tanah. Desain bentuk pisau sangat bagus. Jika bisa lebih halus lagi, akan lebih sempurna. Pisau pembantaian babi dengan tangan pelindung yang ditempa dari poros mobil oleh Olaf. Tahap pembuatan pisau ini sudah cukup bagus. Sepertinya bisa langsung memasang gagang pisau. Terakhir adalah pedang pendek Saxon yang terbuat dari baja pegas spiral oleh Harriet. Desain penggabungan pisau tidak ada masalah. Masalahnya adalah lengkungan punggung pisau agak terlihat jelas. Jadi setelah melalui diskusi ketat oleh juri, keputusan diambil untuk mengeluarkan peserta Harriet. Karena hanya pisau miliknya yang memiliki lengkungan S yang jelas. Memang agak disayangkan pisau ini harus dikeluarkan. Sayang sekali bahan baja pegas yang bagus dari saudara tua. Sementara itu, 3 pahlawan lainnya melaju ke babak kedua untuk melanjutkan proses pembuatan pisau. Pada putaran ini, kami hanya perlu menyesuaikan cacat dan merakit gagang pisau. Bahan gagang masih menggunakan batang kayu berkualitas rendah ini sebagai utama. Setelah selesai, serahkan pada penilai untuk pengujian kekuatan. Hitung mundur 2 jam dimulai. Setelah memilih-milih, Olaf memutuskan untuk menggunakan kayu trem besi sebagai gagang panjang. Material ini memiliki kekerasan yang cukup baik dan mudah untuk diolah. Sementara Licking dan Beth hanya bisa fokus pada penyesuaian rasa saat mengurangi berat bilah. Bagaimanapun juga, bila mereka terlalu kasar dibandingkan dengan milik Kraft. Terutama Beth, dalam 1 jam terakhir dia berhasil membuat pisau tanpa waktu untuk penyesuaian. Olaf yang memiliki bentuk pisau yang sempurna sudah mulai mengebor dan merakit gagang pisau. Di tengah-tengah, dia bahkan memamerkan teknik perakitan dengan palu besar yang kuat. Cara pemasangan gagang yang energik ini membuat para penilai terkesan. Setengah jam terakhir, Licking langsung memilih gagang kapak dari kayu walnut gunung dan memotongnya menjadi bahan gagang. Bagaimanapun juga, benda ini memiliki bentuk yang bulat dan tidak perlu banyak pemodelan sebelum dirakit. Sementara itu, Beth memilih kayu dengan benjolan yang cukup keras sebagai bahan gagang pisau. Pegangan kayu ini sangat kuat, bahkan jika pisau patah, pegangannya tidak akan patah. Wow, ini bahkan memiliki susu sendiri, tidak ada yang seperti ini. Waktunya habis. Babak kedua tantangan selesai. Pertama, ini adalah pengujian kekuatan saat Witidiak memotong pipa baja yang keras. Pertama, Badeli akan menggunakan pisau semangka favoritnya. Wow, pisau ini patah setelah 3 kali digunakan, memang agak sulit. Yang penting, pegangan pisau memang tidak ada masalah. Dan dari penampakan pecahannya, tidak ada bintik hitam atau cacat, hanya terputus oleh pipa baja yang bergetar. Teman Daisy sudah kaku. Selanjutnya, hanya tinggal 2 pahlawan yang harus bertahan dari 3 serangan pisau tanpa patah. Jika begitu, mereka berdua akan maju bersama ke final. Pertama, ini adalah pedang kada yang terlihat sangat keren. Tidak heran ini adalah pedang besar top yang telah melalui proses pembakaran dan pengasaman. Tidak ada masalah dengan mata pisau. Terakhir, ini adalah pisau pemotong daging yang terlihat sangat rapuh. Wah, ternyata Lavo tidak terputus, dia benar-benar kuat. Sekarang hasilnya jelas. Pemain Beth yang pedangnya terputus bisa pulang dan menonton final. Pemenangnya akan menjadi juara kompetisi ini. Mereka akan pulang dan menggunakan tombak perang yang lebih panjang dari Guinsoo untuk menentukan siapa yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.